Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di KOKMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang dibina oleh Bapak Amir Muhammad, dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nasih Uluan, mahasiswa Prodi MP UNJ Angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peranan, inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan jasa yang bersumber dari buku Kewirausahaan Karya Dedi Takdir tahun 2015. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akan membahas tentang peranan inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan jasa. Inovasi memegang peranan penting dalam mengembangkan produk dan jasa dalam bisnis. Berbagai kesuksesan wirausaha di dunia disebabkan oleh kreativitas dalam mengembangkan produk. Persaingan yang ketat dalam berwirausaha mendorong wirausaha untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut harus dilandasi cara berpikir yang maju, gagasan-gagasan baru yang berbeda dibandingkan produk-produk yang telah ada. Berbagai gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk ataupun waktu, dan memberikan terobosan-terobosan baru dalam dunia usaha yang pada awalnya kelihatan mustahil. Saat ini, berbagai hasil inovasi yang didasarkan kreativitas wirausaha menjadi produk dan jasa yang unggul. Perlu teman-teman ketahui, wirausaha melalui proses kreatif dan inovasi menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa yang kemudian menciptakan berbagai keunggulan termasuk keunggulan bersaing. Perusahaan seperti Microsoft, Sony, Samsung, Toyota, dan lain sebagainya merupakan contoh perusahaan yang sukses dalam produknya karena memiliki kreativitas dan inovasi di bidang teknologi. Berikut ini contoh-contoh di dalam dunia nyata. Yang pertama yaitu adalah Microsoft dan kreativitas Bill Gates. Bill Gates, pendiri dari CEO dari Microsoft, telah sering bebas menyatakan bahwa ia tidak inovator dan tidak ingin menjadi pemimpin dalam mengembangkan perangkat lunak, bisnis yang berisiko tinggi dengan masa depan yang tidak dapat diprediksi. Dia lebih memilih perusahaan lain untuk datang dengan ide-ide inovatif dan menguji pemasaran mereka. Jika berhasil, Microsoft juga akan mencoba untuk mendapatkan teknologi mereka atau mengembangkan produk untuk aplikasi serupa. Contoh yang kedua kita ambil dari kreativitas di Apple Computer. Komputer Apple adalah contoh yang baik dari pasang surut proses kreatif. Apple memiliki ide-ide besar dan orang-orang menyukai komputer mereka yang sederhana dan mudah digunakan. Contoh yang ketiga yaitu Xerox Palo Alto Research Center atau PARC. Pada tahun 1970, Xerox Palo Alto Research Center atau disingkat PARC dibuka di Palo Alto, California. Xerox menyiapkan laboratorium khusus, yakni dengan sejumlah antar disiplin tim peneliti dan brainstormers. Tujuan mereka yakni adalah untuk kembali demi masa depan Xerox. Jadi ketika kantor paperless mengambil alih Xerox, perusahaan dokumen masih akan berada dalam bisnis. Steve Jobs dari komputer Apple dan Bill Gates dari Microsoft, keduanya mengakui bahwa mereka membuat penuh penggunaan beberapa karya perintis dari pendekatan laboratorium Xerox dan prototype. Namun, Xerox manajemen gagal untuk mengenali kreativitas tim sendiri, sedangkan komputer dan industri perangkat lunak menjadi berkali-kali lebih besar dari teknologi fotokopi. Selanjutnya yaitu mengembangkan produk dan jasa yang unggul. Salah satu yang harus dilakukan oleh wirausaha adalah mengembangkan produk dan jasa yang unggul. Secara umum, proses ini adalah proses kreatif dan inovasi yang harus dilakukan oleh wirausaha. Selain itu, adanya perubahan yang cepat dalam selera teknologi dan persaingan yang ketat merupakan suatu kondisi yang menuntut banyak perusahaan yang bersaing memperebutkan peluang besar atau memperebutkan peluang pasar, baik itu perusahaan yang menghasilkan produk sejenis maupun perusahaan yang menghasilkan produk beragam. Hal ini menuntut wirausaha untuk dapat melahirkan strategi dalam mensiasati pasar dengan peluncuran produk inovasi baru atau pionir produk. Seorang wirausaha dapat mengembangkan produk mengikuti strategi umum yang dilakukan oleh perusahaan. Dari Kotler pada tahun 1987, sebuah perusahaan
dapat memperoleh produk baru lewat dua cara, yaitu yang pertama adalah akuisisi. Akuisisi yaitu dengan membeli seluruh perusahaan, hak paten atau lisensi untuk membuat produk perusahaan lain. Cara yang kedua yaitu lewat pengembangan produk baru dalam departemen litbang perusahaan sendiri yang berupa pengembangan produk asli, perbaikan produk, modifikasi produk, dan merek. Para wirausaha, khususnya wirausaha baru, tentunya tidak diarahkan untuk membeli perusahaan, paten, dan lisensi. Akan tetapi sesuai dengan teori tersebut, maka salah satu proses dalam mengembangkan produk oleh wirausaha baru adalah mengembangkan produk baru yang asli, memperbaiki produk, memodifikasi produk, dan bahkan memperbaiki merek.